Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Telisik Hukum dan kita segera kembali ke narasumber kita, Bung Argo. Bung Argo, tadi kita sedikit membahas definisi apa itu cyberbullying dan juga hate speech. Namun yang terpenting adalah sepanjang yang kita ketahui bahwa cyberbullying utamanya itu merupakan delik aduan ya, sebagaimana diatur dalam pasal 27 ITE itu, kemudian juga kalau kita kaitkan dengan Kitab Undang Hukum Pidana tentunya masuk di pasal 310 atau 311. Ya. Apa yang dimaksud dengan delik aduan dalam konteks cyberbullying ini? Oke. Nah, terkait dengan delik aduan adalah yang bisa mengakukan laporan terhadap polisi adalah si korban yang menjadi pihak yang menjadi korban bullying. Begitu. Nah, itu dipertegas sebetulnya di putusan MK nomor 50 PUU 2008 yang menyatakan bahwa kurang lebih pasal 27 ITE itu harus merupakan delik aduan. Yang artinya yang berhak melakukan laporan kepada polisi adalah pihak yang merasa menjadi korban bullying. Jadi subjeknya harus dia. Nah, pertanyaannya perbedaannya apa dengan 310? Karena kan serupa. Jadi di putusan MK itu di salah satu pertimbangannya Hakim Konstitusi menyatakan bahwa karena 310 ada unsur di muka umum. Ketika pertanyaannya bagaimana kalau tindakannya ini dilakukan di sosial media? Kan ranah begitu. Private. Itu ranahnya bisa dikatakan bagaimana membuktikan umumnya. Karena kalau 310 di muka umum ya, kalau misalnya kita lagi berpidato pada waktu itu belum ada sosial media kan, berpidato itu sudah selesai. Nah, karena 310 dianggap tidak cukup memenuhi perkembangan zaman, dalam arti ada perkembangan sosial media, Mahkamah Konstitusi waktu itu menetapkan bahwa pasal 27 yang dianggap dalam kepentingan umum sepanjang sudah melakukan transmisi penyebaran. Jadi ketika di status Facebook itu dianggap disebar, diposting gitu ya. Posting itu kan merupakan bentuk menyebarkan postingan. Nah, jadi kalau itu dilakukan di sosial media sudah cukup dianggap sebagai di muka umum. Jadi begitu. Nah, jadi apa itu delik aduan? Dia harus orang yang merasa menjadi korban akibat dari penghinaan atau perbuatan seseorang yang menyerang harkat dan martabatnya. Nah, bagaimana kalau misalkan delik itu diwakili atau diwakilkan oleh orang lain, tentu dengan sepengetahuan si korban, dengan berbagai alasan tentunya. Apakah itu masih bisa kita terima sebagai delik aduan? Bisa, sepanjang itu memang dikuasakan resmi oleh si korban, bisa saja melalui kuasa hukumnya dan segala macam. Sepanjang itu memang dikuasakan resmi, dalam konteks praktik ya, pelaporan pidana boleh diwakilkan. Sepanjang ada kuasa. Jadi bukan si korbannya tidak tahu, terus tiba-tiba ada orang inisiatif, saya mewakili korban, tapi tidak ada deliver penguasaannya, ya tidak bisa. Ya kan banyak, kita sering berapa kali menemukan bahwa karena merasa tidak nyaman melihat idolanya dibullying, kemudian berinisiatif dia melaporkan. Itu tidak bisa diterima. Itu tidak bisa, karena ukuran subjektivitas korbannya kan tidak ada. Jadi dalam konteks bullying gitu ya, yang merasa terhina lah yang harus melaporkan. Dia yang terkena langsung. Terkena dampak langsung. Jadi misalnya katakanlah ada seorang artis, dia dihina oleh banyak orang, tapi yang melaporkan adalah fansnya misalnya. Tidak bisa fans itu melaporkan karena jangan-jangan si artis itu merasa tidak dihina. Karena kan pembuktiannya nanti apakah benar si subjek yang menjadi korban itu merasa terhina. Dia juga harus membuktikan di variabel mana penghinaan yang menyentuh bahwa ini merusak harkat dan martabat saya. Harkat dan martabat si artis gitu kan. Misalnya artisnya sebetulnya orang yang sangat memiliki kepedulian sosial gitu ya. Tapi dia dihina, artis ini tidak pernah melakukan sumbangan. Padahal faktanya dia sering melakukan kepedulian sosial gitu. Nah, dia kan merasa harkat dan martabatnya bisa saja gara-gara penghinaan tersebut
dia merasa dianggap sebagai artis yang tidak peduli terhadap lingkungan sosial, padahal faktanya dia peduli terhadap lingkungan Dan itu bisa sosial. merugikan kredibilitas si Merugikan artis kredibilitas gitu. dia. Nah ini kan berarti kan bicara subjektivitas Betul. nih, bahwa penilaian apakah sesuatu itu bisa disebut masuk dalam kategori cyberbullying atau hate speech atau apapun itu berarti kaitannya dengan subjektivitas si penyidik. Nah, pertanyaan yang menariknya adalah bagaimana mengkategorisasikan bahwa itu masuk dalam cyberbullying? Kalimat-kalimat tentu. Berarti kan harus memerlukan seorang ahli bahasa atau frasa-frasa atau kalimat-kalimat yang menjadi standar bahwa itu masuk dalam kategori bullying. Ini gimana? Nah, fase-fase itu tentu nanti dalam konteks gini, dalam konteks melakukan pelaporan bisa saja laporan tetap akan diterima, tapi dalam konteks dia nanti di tahapan penyelidikan untuk menemukan bukti permulaan yang cukup, ya kan, pasti akan dilampirkan terlebih dahulu frasa kalimat tersebut. Nah, dalam konteks frasa kalimat inilah nanti pertentangannya atau pertengkarannya, apakah kalimat-kalimat yang dianggap menghina seseorang Memenuhi unsur. Okay. Jadi tidak hanya frasa kalimat yang misalnya kita merasa jadi korban, penting juga ini juga bahwa yang melakukan ini adalah orang yang terlalu sering melakukan. Jadi misalnya dia terlalu sering komentar di Instagram atau di platform Portofolio jejak digitalnya jelas ya. Jejak digitalnya dia sengaja intentionally, jadi setiap misalnya katakan seorang artis, setiap dia upload orang A ini terus lah yang melakukan penghinaan dan segala macam. Nah, itu juga penting jadi dasar bahwa orang ini memang secara niat gitu ya, memang mau memiliki tujuan menjatuhkan harkat dan martabat si artis. Tapi kalau misalnya orang ini baru satu kali, terlepas frasa kalimatnya itu juga akan jadi dipertanyakan karena tujuan you menghina apa sih gitu kan. Kalau kaitannya dengan alat bukti elektronik sebetulnya terkait dengan cyberbullying itu tidak sulit. Jadi cukuplah dengan status Facebook, akun ini benar milik itu udah bisa disebut sebagai sebuah bukti tertulis cukup, atau sebagai alat bukti bukti permulaan yang cukup sebetulnya dalam pemenuhan unsur pidana ya. Yang diatur dalam alat bukti elektronik yang ibaratnya gradasinya sulit adalah ketika dalam level misalnya penyadapan, transmisi elektronik kayak sekarang, prank atau segala macam yang sifatnya tidak diketahui oleh objek atau subjek yang bersangkutan ya. Jadi variabelnya ada di situ, tapi kalau hanya komentar dan sampai itu saya rasa sudah cukup mudah lah ya penyidik untuk bisa mendapatkan alat bukti, cukup menggali kepada si tersangka dalam proses penyidikan apakah benar ini Facebook you atau ini bukan gitu ya. Makanya di banyak peristiwa banyak yang bilang no itu Twitter saya dibajak orang lain. Nah, ini menarik. Kantornya sebetulnya di situ ya, sih betul. sebetulnya. Nah, ini menarik. Sebenarnya lebih penting lagi sebenarnya adalah bagaimana kita sebagai masyarakat bisa lebih bijak menggunakan saluran-saluran sosial media itu sehingga tidak terjebak dalam tadi pengkategorisasian sebagai ini bentuk cyberbullying atau hate speech. Kita akan bahas ya Bung Arvisten ya. Dan pemirsa Telisik Hukum, makin menarik kita membahas tentang cyberbullying dalam perspektif hukum ini. Ada beberapa hal tentunya adalah bagaimana cara Anda terhindar dari konteks permasalahan tersebut. Telisik Hukum segera kembali.